Jadi tiga-tiganya ini tuh fine dining ala-ala, tapi dengan budget yang murah dan juga peralatan seadanya, dan pastinya mudah juga buat kita bikin di rumah. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin fine dining ala-ala ya. Jadi menyambut Valentine gitu kan. Jadi kita akan bikin mulai dari appetizer, main course, dan juga dessert, tapi dengan budget yang murah dan juga peralatan seadanya, dan pastinya mudah juga buat kita bikin di rumah. Jadi kenapa aku bikin ide ini? Kadang kan mungkin kita sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, jadi mungkin ada juga yang pengen masak gitu kan, biar momennya tuh special gitu. Nah pastinya kita nggak usah pakai yang rumit-rumit. Yang penting kalau misal orang tersayang ngelihat effort kita gitu kan, masakin apa, nah pastinya berkesan juga. Jadi semoga konten ini juga bermanfaat ya. Nah kemarin juga aku udah belanja, dan ini total belanjanya tuh murah banget, 91.000. Kita udah bisa belanja hampir semua, dan buat porsinya sih sebenarnya aku belanja buat dua porsi, anggap sama pacar gitu kan. Tapi ternyata masih banyak sisa juga sih, bisa buat kebesokannya gitu. Nanti bahan-bahannya apa aja aku bakalan sebutin. Dan untuk ketiga menu tersebut, ini pastinya rasanya tuh bukan yang terlalu aneh-aneh kemana-mana ya, dengan bahan juga yang familiar. Jadi si rasanya juga pastinya familiar. Jadi yang pertama ini kita akan bikin egg salad pakai teriyaki mayo. Nah untuk main course-nya ini kita akan bikin Mexican chicken ala-ala ya. Dan yang terakhir untuk dessertnya akan bikin banana ice cream sandwich with butterscotch sauce. Jadi tadinya aku mau bikin burnt butter sauce gitu kan, itu kan enak, tapi kemarin butternya tuh kayak mahal gitu di supermarket, jadi belinya margarin aja. Pas mau bikin burnt margarin kayak aku nggak pernah dan insecure mau bikinnya, jadinya kita bikin sejenis butterscotch menggunakan margarin, and it turns out good juga. Jadi kemarin aku belanja apa aja? Jadi kemarin aku pergi ke supermarket terdekat di rumah. Ini bahan-bahan yang aku belanja ini mulai yang dari yang paling mahal ya, yang mahal dulu tuh. Pertama tentunya aku beli paha ayam. Sebenarnya kalian bisa menggunakan apapun sih, mau pakai ikan, salmon, dan lain-lain. Lalu roti tawar sama ice cream ya. Jadi ini tuh mahal tuh. Ice creamnya aja satu cupnya udah 5.200. Tapi nggak apa-apa kan, kita mau bikin yang something special gitu kan. Terus ada beli telur ayam, sayur tomat, dan juga ini sayur-sayuran untuk sop ya. Lalu ada bawang putih, cabai merah, bawang merah, pisang, jeruk limau, dan juga saus-sausan siap pakai ya. Ini aku ada beli saus teriyaki, mayo saset, sama sambal pouch gitu. Dan totalnya adalah 91.000 ya. Tapi ternyata setelah pulang ke rumah aku ada lupa beberapa hal. Yang pertama aku lupa beli itu gula merah ya. Tapi kita pakai gula merah 1-2 blok, itu kan nggak mahal juga. Terus yang kurang juga ini daun koriander, karena kemarin nggak ada. Kebetulan aku juga ada stok di rumah. Cuman kalau kalian di daerah kalian mungkin susah menemukan daun koriander, di skip aja nggak masalah. Terus ada cabai hijau juga, boleh pakai cabai rawit, cabai hijau. Kemarin aku lupa beli. Dan yang terakhir santan ya, santan kita cuma pakai dikit aja. Sisanya ini udah belanja semua di sana. Dan oke, langsung aja. Ini pertama kita akan membuat appetizer-nya dulu. Ini yang seperti biasa aku lakukan kalau misalnya aku lagi mau masakin orang-orang. Kita tentunya harus potong-potong dulu semua bahan ya. Pertama ini dimulai dari sayuran dulu.
Nah, kalau ceritanya kita mau masak dish yang proper, biasa potongan sayuran juga itu penting. Ini titik ekstrimnya nih, kalau kita lagi makan di Michelin Star Restaurant itu every pieces itu dia harus bener-bener simetris. Dan warnanya, kesegaran dari sayuran juga itu bener-bener harus diperhatikan. Tapi untungnya ini kan kita masak di rumah ya, jadi santai aja, yang penting nanti enak ya. Oke, kalau udah, ini kita kasih air ya sayurannya supaya apa, dia nanti segar dan juga warnanya lebih keluar ya, lebih crunchy gitu untuk yang kol. Nah, setelah sayuran, ini juga aku bakalan perlu roti tawarnya untuk goreng dan juga untuk garnish nanti. Jadi ini kita proses dulu. Dan untuk ayamnya, ini kebetulan udah bentuk kayak gini, jadi nggak usah dipotong-potong, ini langsung aja kita bumbuin. Nah, jadi ini aku bumbuinnya pakai garam, lada, paprika powder, dan juga sedikit perasan jeruk. Sama kaldu. Nah, kaldu terserah kalian mau pakai kaldu apa. Sekarang kita akan bikin sausnya. Jadi yang pertama ini kita akan bikin dulu saus yang untuk ayam ya. Pertama cabai, bawang putih, bawang merah. Terus ini kita sangrai aja, kita toast di pan tanpa minyak ya. Tuh, sampai dia udah wangi banget, sampai agak sedikit hitam-hitam. Ini kita blender bareng sama air ya, air matang karena kita nggak akan masak lagi. Lalu kalau udah, ini kita siapkan jeruk limau. Sebenarnya ini bukan jeruk nipis atau lime, tapi nggak apa-apa. Ini kita ambil dulu sedikit kulit zestnya, luarnya, supaya nambah aroma. Jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Dan kalau udah, ini kita belah dan kita akan ambil airnya. Terus kita kasih sedikit bumbu, gula, garam, sama lada putih. Nah, kalau udah, ini aku mau campur sedikit mayo sama saus sambal juga. Nah, karena ini masakan rumahan anyway, jadi kita mau masukin bumbu jadi gitu juga nggak masalah. Yang penting rasanya enak. Ini kita aduk, terus udah jadi. Dan yang kedua ini kita akan bikin salsa ya. Salsanya tadi kan udah dipotong-potong, ada tomat, bawang merah, dan juga cabai. Ini kita akan bumbuin dulu dengan garam, gula. Ini daun ketumbar, cuman kalau kalian nggak ada, nggak apa-apa ya, di skip aja. Nanti rasanya jadi kayak sambal dabu-dabu, dia tetap enak, nggak masalah. Dan pastinya ini jeruk limau ya, ini aku giniin supaya airnya gampang keluar. Oke, salsa juga udah, cicipin ya. Asam kerasa, manis, sedikit kerasa, dan juga asin gurih. Jadi semuanya balance. Saus yang terakhir ini kita akan bikin butterscotch-nya. Jadi pertama ini kita akan panasin dulu margarin. Kalau udah ini kita sisir gula merah. Kalau margarinnya udah benar-benar panas, ini kita masukin. Dan juga kita masukin air. Ini jangan ditambahin garam lagi karena margarin dia udah asin ya. Dan yang terakhir kita masukin, ini kita akan masukin santan ya. Jadi butterscotch tuh biasanya kita menggunakan krim, cooking cream. Tapi ini kan kita pakai gula merah, terus kita juga mau yang lebih ekonomis tentunya santan. Santan juga umumnya kita di rumah stok gitu kan. Nah, kalau udah cicipin, tuh teksturnya udah bagus juga, udah kita simpen ya. Nah, setelah itu ini juga yang cukup kita harus persiapkan dulu. Ini aku akan siapkan kentangnya ya. Ini kentangnya kalian bisa mau dibikin mashed potato, mau cuman digoreng, mau pakai french fries, apa sebenarnya terserah. Cuman ini salah satu referensi aja. Dan setelah dipotong-potong ini kita rendam supaya nggak hitam dan juga supaya starch yang bakalan lengket-lengketnya itu dia berkurang ya. Nah, ini satu kentang aja ternyata jadinya banyak banget. Ini kita akan proses karena ini cukup memakan waktu. Ini yang udah kentang udah kering, kita kasih sedikit terigu. Dan kita akan goreng. Kita kecilkan api, masukin aja. Nah, jangan lupa ini kita rapetin ya, supaya nanti dia lebih tebal dan juga nempel. Garam dan lada sedikit. Nah, ini kentangnya dia kalau udah mulai menyatu, udah mulai matang, ini kita gedein ya apinya untuk ngebentuk si permukaan garingnya itu ya.
Lalu untuk telurnya, ini aku udah rebus telurnya, dia 6 menit setengah ya. Jadi begitu air mendidih, kita masukin style timer 6 menit setengah. Terus kalau udah kita bilas terus di air dingin sampai bener-bener si telurnya dingin ya. Tuh, kita lihat dia masih setengah mateng tentunya ya, dia masih genyoy-genyoy. Nah, ini kita akan lapis dan nanti kita akan goreng sangat sebentar. Jadi bahan yang kita perlukan pertama tentunya telur tadi, terus ini telur. Jadi aku belinya ngepas sih, beli telurnya 3. Nah, ini telur kocok dan juga terigu ya. Ini pertama kita masukin ke terigu, telur yang udah direbus setengah matang, telur, terigu, telur, roti. Nah, kalau udah nanti tinggal digoreng. Jadi kita prepare dulu gitu. Nah, rotinya selain dipotong-potong untuk ini, rotinya juga ini kita perlu bikin jadi lingkaran gitu. Dipasin ukurannya sama ice cream cup yang akan kita gunakan ya. Kalau udah gini, ini kita panaskan minyak di api sedang, api kecil. Nah, ini jadi biasanya kalau misalnya nanti sebelum disajikan mau diangetin bisa, tapi kan udah matang. Soalnya kalau dia masak dari mentah nanti kelamaan. Ini kita sisihkan. Nah, ini udah telur udah tinggal siap goreng, saus-saus semua udah siap ya. Untuk telur ada mayo, saus teriyaki, terus saus ayam udah, saus dessert udah. Ini kalau ibarat di restoran tuh ini kita preparationnya udah sampai sini. Nah, begitu kita mau menyajikan baru kita yang masak beneran ya. Jadi ini untuk mempersiapkan appetizer dan juga main course ini aku mau sekalian ya. Yang pertama ini ayam. Nah, di sini juga aku menggunakan pan yang sauce chef juga, cuman dia size-nya lebih besar ya. Nah, ini sebelum di pan sear, si ayamnya kita keringkan dulu. Nah, ini juga penting ya, kita kalau preparation, aku ini makanya sediain 2 talenan. Yang satu ini untuk bahan-bahan yang emang akan kita masak mateng, satu lagi yang bahan-bahan untuk mentah ya. Bahan mentah juga dia jangan saling campur satu sama lain gitu. Itu penting ya. Ini kita keringkan dulu supaya hasilnya lebih maksimal, dan terutama ini bagian kulitnya ya, supaya nggak gosong. Kita mau kulitnya nanti bener-bener kering, enak pokoknya. Nah, ini udah panas, langsung kita pan sear skin side down ya. Tahan sebentar. Kalau takut panas pakai spatula ya. Nah, jadi ini tekniknya mirip sama bikin salmon steak crispy skin yang aku pernah share, tapi ini apinya kita menggunakan lebih kecil karena ayam, terutama paha, dia matangnya lebih lama ya. Biasa harus pakai bantuan oven juga, tapi kali ini kita coba tanpa bantuan oven. Skin side down, apinya kecil, sambil nunggu kita akan prepare untuk appetizernya ya. Ini telur yang tadi udah kita prepare, kita panaskan minyak. Nah, ini aku miringin soalnya biar kerendam semua. Kita masukin. Api besar ya, jadi ini bakalan sebentar banget gorengnya, supaya telurnya juga dia nggak jadi matang gitu kan. Ini kita mau setengah matang ya. Dah, ini paling hitungan detik sih. Terus kita akan siapkan untuk saladnya ya. Jadi saladnya di sini aku pakai yang paket sayuran sop. Ini ada kol, ada wortel, sama sedikit ini daun bawang ya, biar warnanya juga cakep. Oh, udah, kita siapkan piring. Nah, ini piringnya juga aku pakai piring yang standar aja, piring-piring polos. Nah, sebenarnya untuk plating tuh banyak jenisnya yang bisa dibikin, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi yang kali ini aku akan lakukan, kita semuanya akan center proporsional di tengah. Kenapa? Karena lebih gampang ya. Nah, kalau yang sedikit contemporary, itu kan sangat tergantung dengan apa ya, jiwa seni masing-masing gitu. Jadi kalau kita suruh duplicate di rumah atau apa, mungkin agak lebih tricky. Nah, ini gampang. Kuncinya kalau kita mau plating, tentunya bahan-bahan dia harus segar. Jadi terutama
terutama sayuran dia tuh bisa bikin volume ke atas. Nah kalau kita plating volumenya bisa ke atas itu jadi elegan. Kalian bayangin aja gitu kalau misalnya steak rata, saus sambal ini, nah itu kurang elegan. Tapi kalau kita tata steak di sini, terus atasnya dia ada sayur sedikit, dikasih apa, jadi balance, jadi elegan ya. Nah ini kalian lihat kurang lebih dia kayak udah atasnya udah kelihatan matang juga karena kita tutup, mengkeret ya udah. Terus ini kita balik tuh, ini ya kering. Terus kita akan masak lagi, biarin, jangan ditutup ya, kalau ditutup nanti ininya lembab lagi. Ini saus teriyakinya aku kelupaan tadi, guntingnya terlalu besar, jadi kita pindahin. Kayak gunting dikit banget. Terus kita akan bikin corak gitu ya. Kalau udah di tengah, ini kita kasih mayo. Mayonya kalau yang udah enak biasa udah siap pakai. Cuman kalau misalnya kalian mau dibubuhin lagi, apa itu kalian atur dengan sesuai lidah masing-masing ya. Jadi kayak sarang burung gitu ceritanya. Nah tuh, kalau sayuran sederhana tapi dia segar kelihatannya, dan juga kita bisa kasih dia volume ke atas juga, ini jadinya menarik ya, elegan ya. Terus kita bolongin dikit untuk telurnya nanti. Kasih lagi mayo kalau kurang. Nah, ini aku akan buka atasnya. Nah ya, kita bikin volume jadinya cukup menarik ya. Oke, ini appetizer udah siap. Kalau saus teriyakinya kurang, pisahin aja gitu, kayak dipisin kayak atau apa gitu kan. Nah by the way, ini kenapa aku gini, nah biasa kalau kita lagi servis di buat orang di restoran, kalau nggak private, ini tuh biasa kita taruh sendok di sini supaya nanti udah pakai ambil, nah ini kita masukin dia kan nggak kotor. Kalau nggak ganti-ganti terus itu agak merepotkan. Jadi konsep plating kita ini semuanya di tengah aja, center. Itu paling gampang untuk kalian bikin di rumah. Ini underlinernya. Kita kasih sausnya dulu. Ini kita taruh di tengah, biarkan dia yang nyebar sendiri gitu ya, supaya bulat sempurna. Kurang besar ternyata. Terus ini rostinya. Garing ya, mantap. Terus ini salsanya. Dan ini main course-nya. Dan yang terakhir ini kita akan bikin dessert ya. Nah, ini supaya nggak gerak. Taruh dulu saus. Nah biasa kita kalau di dapur pastry mau rapihin sesuatu bisa juga pakai parutan. Nah ini aku lupa, pisangnya belum dimasak. Kita masak pisangnya ya. Ini aku kenapa pakai pisang tanduk, karena kalau mau beli pisang yang lain tuh kayak banyak banget gitu loh. Nanti aku nggak tahu kan maksudnya biayanya jadi berapa gitu. Kalian bisa menggunakan pisang apapun. Pisang Ambon juga enak. Pisang tanduk juga enak, asalkan dia udah nggak keset ya, udah manisnya udah keluar gitu. Ini nggak tahu deh udah keluar apa belum. Nah untuk garnishnya juga ini aku udah siapin namanya coral tuile ya, jadi dia kayak keripik gitu, cuman bentuknya kayak coral. Ini banyak banget juga dipakai untuk garnish, dan cara bikinnya itu gampang banget. Kalian tinggal campur aja terigu, air, dan juga minyak sama pewarna. Kalau kalian mau, di sini aku mau hitam jadi pakai charcoal powder. Cuman kalau kalian mau warna lain tinggal pakai pewarna aja. Terus kita panaskan wajan. Kalau udah panas, ini kita masukin adonan tadi. Ini satu adonan kurang lebih bisa jadi 2 ya. Aku bikinnya nggak terlalu banyak. Terus kita kecilkan api sedikit, kita biarin goreng sampai dia kering. Nah jadi adonan ini kan dia udah mengandung minyak, nanti lama-kelamaan minyaknya dia akan keluar dan ngegoreng si yang udah jadi coral itu.
Jadi tiga-tiganya ini tuh ternyata cukup impresif ya rasanya. Aku nggak bisa bilang ini bener-bener seenak kalau misalnya aku lagi masak di restoran atau di private dining gitu kan. Karena which is kalau misalnya kita emang beneran masak untuk bikin saus-saus gini, biasa kita bikin sendiri ya untuk menghasilkan rasa yang emang kompleks, umami, dan juga ada sedikit unik gitu, ada ciri khasnya gitu kan. Tapi ini kan kita pakai bumbu-bumbu yang serba jadi, ekonomis dan juga mudah, tapi menurutku ini cukup bisa apa ya, memberikan kesan gitu, memori untuk orang-orang tersayang pasti ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, saladnya, telur pakai mayones, pakai saus teriyaki sama salad gitu kan. Untuk appetizernya ini rasanya udah kebayang, dia ada crunchy-nya, kuning telurnya masih melted, plus ada rasa teriyaki ya, jadi kayak mungkin lebih ke Japanese gitu. Dan yang kedua ini main course-nya, ini menurutku dia punya rasa yang paling kompleks di antara ketiga ini ya, jadi kayak paling spesial gitu, karena tadi ini si sausnya ini ada wangi-wangi toasted dari si cabenya yang kita panggang sampai dia gosong gitu, itu jadi memberikan ciri khas, menyegarkan banget gitu. Plus gurih dari mayo ya, terus ayamnya juga kulitnya crispy, bumbunya meresap sampai dalam. Kulitnya ini udah dingin makanannya, tapi dia masih crispy. Dan yang terakhir, untuk dessertnya, kalau dessert itu emang rasanya kan es krimnya udah enak, rotinya udah enak, jadi udah nggak mungkin salah sih kalau ini. Nah, dan aku saranin kalau kalian mau bikin, mungkin es krimnya pakai vanilla aja, itu lebih cocok, supaya rasa coklat dan juga gula arennya dia nggak tabrakan. Dan tadi aku pikir kan kayak pisang tanduk tuh takut keset asam, ternyata ini malah lebih cocok karena yang lainnya udah manis gitu. Saus gula merahnya ini the best lah, kita suka gula merah, ada santan, wangi dari margarin gitu kan. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan walaupun mungkin video ini susunannya agak berbeda ya dari video-videoku sebelumnya, semoga tetap dapat dicerna juga gitu kan. Tapi kalau kurang jelas kalian bisa buka juga di description box ya, itu udah ditulis lengkap. Kalau kalian cook juga jangan lupa tag @devinahermawan, @devishpantry di Instagram. Like, share, comment, subscribe dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.